Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan rantai Markov atau Markov Chain pada mata kuliah Penelitian Operasional 2 kelas B. Oke, simak untuk penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia terletak di daerah yang rawan akan terjadinya bencana. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 58 kejadian bencana alam di Provinsi Riau. Sehingga perlu adanya penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana. Salah satunya adalah dengan melakukan prediksi kejadian-kejadian bencana alam tersebut untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu metode yang mudah untuk digunakan yaitu metode Markov Chain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fadlun Nur Haidi akan membahas bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang mana di dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 subbab. Yang pertama ada State of Art. State of Art ini berisikan 10 jurnal acuan kami yang membahas teori rantai Markov yang berisikan 7 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Lalu di subbab kedua ada landasan teori yang membahas teori rantai Markov, yaitu rantai Markov pertama kali ditemukan oleh Andrei Andreevich Markov pada tahun 1906. Ia merupakan seorang matematikawan dari Rusia yang hidup pada tahun 1856 sampai 1922. Yang mana dalam proses penerapan rantai Markov ke dalam suatu kasus tertentu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Lalu yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Lalu yang ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Lalu yang keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen atau bebas sepanjang waktu. Rantai Markov terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rantai Markov diskrit. Rantai Markov diskrit merupakan proses stokastik dengan sifat bahwa keadaan sekarang hanya bergantung kepada keadaan sebelumnya, yang terbebas dari keadaan masa lampau. Lalu yang kedua ada rantai Markov kontinu. Rantai Markov kontinu ini memiliki peranan yang penting dalam teori dan aplikasi dalam banyak bidang. Di antaranya dalam teori antrian dan penyediaan, pertumbuhan populasi, biologi, ekonomi, sistem rekayasa, dan ilmu sosial. Lalu kita lanjut ke bab 3 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian yang dimana di dalamnya terdapat sebuah flowchart. Flowchart ini berisikan yang pertama yaitu mulai, yang kedua studi literatur. Sebelum melakukan penelitian, kami melakukan literatur terlebih dahulu untuk mempelajari teori tentang metode yang sesuai dan juga dapat diterapkan dalam studi kasus kami. Yang ketiga yaitu perumusan masalah dan tujuan masalah. Setelah studi literatur, maka penulis membuat rumusan masalah dan tujuan dari pembuatan makalah ini harus saling berkesinambungan. Yang keempat yaitu menentukan metode penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode Markov Chain. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat data sekunder dari jurnal terdahulu yang kemudian dimodifikasi. Yang keenam yaitu pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan metode algoritma Markov Chain dalam menghitung prediksi kejadian bencana alam di Provinsi Riau. Yang ketujuh yaitu analisis. Menganalisis apakah data sudah sesuai dengan metode yang digunakan dan sudah optimal. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Menarik kesimpulan dari data yang didapatkan melalui peneliti. Yang kesembilan yaitu selesai. Apabila telah disimpulkan, maka penyelesaian studi telah selesai dan berakhir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pengumpulan data diperoleh dari penelitian Mustakin dan kawan-kawan tahun 2018
mengenai jumlah bencana yang terjadi di Riau dari tahun 2013 sampai 2017. Data tersebut diperoleh dari laman resmi BNPB. Kemudian, data tersebut pada makalah ini dimodifikasi sebagai bentuk percobaan penerapan algoritma Markov Chain dalam prediksi kejadian bencana alam. Adapun data yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data yang telah dimodifikasi tersebut, dibuatkan matriks kejadian, yaitu membuat hasil perbandingan matriks dengan total kejadian masing-masing bencana tiap tahunnya, sehingga didapatkan matriks P sebagai berikut. Kemudian mengalihkan state kejadian dengan matriks kejadian, maka diperoleh prediksi bencana alam di tahun 2018, yaitu 45% banjir, 7% gelombang abrasi, 14,3% karhutla, 53,3% puting beliung, 26,7% tanah longsor dengan total 146,3%. Apabila dijadikan totalnya 100%, maka prediksi bencana alam di tahun 2018 menjadi 30,8% banjir, 4,8% gelombang abrasi, 9,8% karhutla, 36,4% puting beliung, dan 18,2% tanah longsor. Nah, adapun untuk memprediksi kemungkinan bencana di tahun 2019 dapat diperoleh dengan mengalihkan antara hasil prediksi tahun 2018 dengan matriks hasil kejadian, sehingga prediksi bencana alam di tahun 2019 didapat 33,9% banjir, 3,1% gelombang abrasi, 11,3% karhutla, 34% puting beliung, dan 17,7% tanah longsor dengan total 100%. Baik, sekian dari kelompok kami penjabaran atas materi rantai Markov. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.